Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Padepokan menerima kedatangan seorang yang mengaku utusan dari gurunya, yaitu Wiseso Tunggal. Ia ingin menemui Ki Waskita dan Ki Panengah. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Padepokanmu akan menjadi padepokan yang besar di sana, sahut Ki Surakondo. Mudah-mudahan isinya kelak tidak mengecewakan. Ki Surakondo mengangguk-angguk katanya. Sayang, kalian mulai dengan langkah yang salah. Apa yang salah? Bertanya Ki Panengah. Ki Surakondo itu pun memandang Ki Panengah dan Ki Waskita berganti-ganti. Dengan agak ragu, ia pun berkata, apakah aku berhadapan dengan Ki Panengah dan Ki Waskita? Ya, terima kasih atas kesediaan kalian menerima kedatanganku. Aku tahu pasti bahwa yang brewok itu adalah Ki Waskita. Ki Waskita tersenyum katanya, aku hanya malas memotongnya di sana. Baiklah Ki Surakondo, mengangguk-angguk katanya kemudian, kedatanganku kemari bukan atas kehendakku sendiri di sana. Aku datang atas perintah pimpinan kami, Maha Guru di perguruan kami, Ki Hadjar Wiseso Tunggal. Ki Panengah dan Ki Waskita mengangguk-angguk, sementara orang itu berkata selanjutnya, seperti yang aku katakan tadi, kalian mulai dengan langkah yang salah. Apa yang salah, Ki Surakondo? Bertanya Ki Panengah. Salah seorang muridmu yang bernama Paksi telah berbuat licik terhadap adik seperguruanku, Semburwangi. Apa yang aku lakukan? Potong Paksi. Apakah kau tidak bercerita kepada gurumu tentang apa yang kau lakukan terhadap Ki Semburwangi? Aku telah menceritakannya, tetapi tidak ada yang licik sama sekali. Kau tentu telah menyembunyikannya. Kau tidak akan berani mengatakan kepada gurumu. Mungkin kau takut bahwa gurumu akan marah kepadamu. Tetapi jika gurumu tidak berdiri tegak di atas paugeran perguruan, sehingga ia tidak akan marah kepadamu, kau tentu juga merasa malu. Telinga Paksi menjadi panas, tetapi dengan sareh Ki Panengah bertanya, Ki Surakondo, apakah yang telah dilakukan oleh muridku? Anak itu menangis-nangis untuk berguru kepada Ki Hadjar Wiseso Tunggal. Karena Ki Hadjar merasa belas kasihan kepadanya, maka diperintahkannya Ki Semburwangi untuk menjajaki kemampuan dasar anak muda itu. Tapi Ki Semburwangi sama sekali tidak tahu bahwa ada niat buruk terkandung dalam hati muridmu itu. Ketika Ki Semburwangi dan Paksi berada di sanggar, disaksikan oleh Ki Tumenggung Sarpo Biwodo, maka Paksi dengan serta-merta tanpa peringatan lebih dahulu langsung menyerang Ki, yang tidak menyangka bahwa hal seperti itu akan terjadi. Ki Panengah dan Ki Waskita mendengarnya sambil mengangguk-angguk, sementara Paksi justru tidak memotongnya. Cerita Ki Surakondo itu demikian berlebihan. Ki Panengah dan Ki Waskita tidak akan mempercayainya. Sementara itu Ki Surakondo pun berkata lebih lanjut, perbuatan Paksi yang licik itu telah membuat Ki Semburwangi terluka di bagian dalam tubuhnya. Karena Ki Semburwangi tidak mau menghadapi anak itu dengan bersungguh-sungguh. Jika saja Ki Semburwangi tidak mengendalikan dirinya, maka Paksi tentu sudah mati. Tetapi Ki Semburwangi masih juga menghormati Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Ki Panengah pun mengangguk hormat sambil menjawab, kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Ki Semburwangi, sehingga muridku dapat kembali ke perguruan ini dengan selamat.
Semula kami mengira bahwa Paksi benar-benar ingin meninggalkan perguruan ini dan mencari perguruan lain yang lebih baik dan berbobot, tetapi yang terjadi adalah perbuatan licik yang jahat itu. Ki Panengah dan Ki Waskito, apakah kalian memang memerintahkan Paksi untuk menjajaki tataran ilmu dari perguruan kami? Tidak, Ki Surakondo, sama sekali tidak. Jadi apa maksud Paksi sebenarnya dengan permainan kotornya itu? Sudahlah Ki Surakondo, sahut Ki Waskito. Sebaiknya kita berkata berterus terang saja. Apakah maksud kedatangan Ki Surakondo? Ki Surakondo tidak perlu mengarang cerita yang begitu panjang untuk menjelek-jelekkan Paksi di hadapan kami. Karena kami telah percaya kepada Paksi daripada kepadamu. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang guru, berkata Ki Surakondo. Apalagi guru-guru yang memanjakan murid-muridnya. Mereka tidak mau melihat kenyataan, tapi mereka langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh muridnya. Meskipun muridnya itu mengada-ada dan bahkan berbohong. Ki Panengah mengerutkan dahinya, namun ia pun kemudian menjawab. Kesalahan yang sama telah dilakukan pula oleh Ki Ajar Wiseso Tunggal. Ia langsung mempercayai Ki Semburwangi kepercayaannya meskipun Ki Semburwangi itu berbohong. Wajah Ki Surakondo menegang dengan nada tinggi. Ia bertanya, jadi kau menuduh Ki Ajar Wiseso Tunggal tidak melihat kenyataan yang terjadi di Sanggar Ki Tumenggung Sarpobiwodo? Ya, jawab Ki Panengah. Kau telah berani menghina Maha Guru di perguruan kami. Ki Panengah, tanpa ada yang memberikan laporan, Ki Ajar Wiseso Tunggal dapat melihat tanpa dibatasi oleh ruang. Bahkan Ki Wiseso Tunggal dapat melihat menembus batasan waktu. Ki Ajar tahu apa yang akan terjadi. Karena itu jangan mencoba menghinanya. Tetapi Ki Waskito menyahut, Ki Surakondo, mungkin Ki Ajar dapat melihat menembus jarak dan batasan waktu. Tetapi Paksi adalah orang yang mengalami. Ia berada di ruang dan waktu kejadian. Betapapun tajamnya penglihatan Ki Ajar Wiseso Tunggal, namun yang mengalami dalam waktu dan ruang itu tentu lebih pasti terhadap peristiwa yang terjadi itu. Tapi Paksi telah berbohong. Yang dialaminya tidak seperti yang dikatakannya. Bukan Paksi yang berbohong, tetapi Ki Ajar Wiseso Tunggal. Yang dikatakannya tidak seperti yang dilihatnya dengan ketajaman mata batinnya. Namun kemudian Ki Panengah telah meneruskannya. Itu jika kita percaya bahwa Ki Ajar dapat melihat menembus batasan ruang dan waktu. Cukup, bentak Ki Surakondo. Kalian benar-benar telah merendahkan derajat Maha Guru kami. Kalian akan menyesalinya sepanjang hidup kalian. Bukan maksud kami, Ki Surakondo, tapi biarlah kami berbicara sewajarnya saja. Aku berbicara wajar. Syukurlah, tapi apa maksud kedatanganmu selain untuk memamerkan kelebihan Ki Ajar Wiseso Tunggal? Wajah orang itu menjadi merah, namun kemudian ia pun berkata, baik, dengarkan Ki Panengah dan Ki Waskito. Aku datang untuk minta agar Paksi diserahkan kepadaku. Aku akan membawanya menghadap Ki Ajar Wiseso Tunggal. Paksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Ki Semburwangi. Tetapi Ki Panengah dan Ki Waskito justru tertawa. Dengan nada tinggi Ki Panengah itu pun berkata, kenapa Ki Semburwangi menjadi cengeng dan tumbak cucukan seperti kanak-kanak yang kalah berkelahi dengan kawannya? Ia langsung menangis dan melaporkan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya lah yang menantang kanak-kanak kawannya bermain itu untuk Cukup, cukup, Ki Surakondo berteriak. Kenapa kalian menjadi demikian sombongnya sehingga kalian berani menghina perguruan kami? Kami tidak bermaksud menghina, Ki Surakondo, tetapi itu tidak wajar sama sekali. Kau telah tentu sudah mengetahui jawaban kami. Kami tidak akan menyerahkan Paksi. Jadi kalian akan mengorbankan perguruan serta padepokan yang masih sedang dipersiapkan ini hanya untuk seorang murid yang keras kepala.
Kenapa kau berkata begitu, Ki Surakondo? Jika kalian tidak menyerahkan paksi, maka kami akan datang ke padepokan ini. Baiklah, kami berterus terang sebelum kalian menyesal. Jangan mencoba mengganggu padepokan ini. Jika kalian memaksanya, kalian akan hancur sendiri. Kau jangan mengandalkan prajurit yang sedang bekerja membantu membangun padepokanmu. Tapi kau harus berlandaskan pada kekuatan dan kemampuan padepokanmu sendiri. Itu tidak adil, Ki Surakondo. Kami tidak tahu berapa banyak murid di perguruanmu. Jika muridmu jauh lebih banyak dari jumlah murid di perguruan ini, maka pertempuran akan menjadi tidak seimbang. Jika kalian merasa bahwa perguruan kalian hanya perguruan kecil dan tidak mungkin melawan perguruan kami, serahkan paksi. Tidak, jawab Ki Panengah tegas. Jika kalian memang berniat untuk menyelesaikan persoalannya, marilah kita berbuat adil. Biarlah Paksi dan Ki Semburwangi menyelesaikan persoalan mereka. Persoalannya sudah diangkat menjadi persoalan antar perguruan. Baik, jika itu yang kau kendaki, jawab Ki Panengah. Jika kalian mau datang, datanglah. Kau libatkan para prajurit itu. Sebagian dari mereka adalah murid-muridku. Bohong, licik, pengecut. Apa bedanya? Mereka berguru kepadaku selama mereka membangun padepokan ini. Tidak, mereka tidak pernah berguru kepadamu. Ki Panengah tertawa katanya, terserahlah kepadamu, tapi kau akan memanggil mereka untuk mempertahankan perguruan mereka. Ki Surakondo pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah, kita akan menempuh jalan yang paling adil. Katakan Ki Surakondo, sahut Ki Panengah. Kita akan menentukan padepokan manakah yang lebih baik di antara padepokan kita. Kita akan menampilkan 5 orang terbaik dari padepokan kita masing-masing. Perang tanding tidak sekedar untuk meyakinkan kita padepokan siapakah yang terbaik di antara kita. Ki Panengah menarik napas panjang katanya. Apakah kami yang tua-tua ini harus tampil di gelanggang permainan seperti itu? Jika kalian memang tidak memiliki keyakinan untuk dapat mengimbangi perguruan kami, katakanlah. Kami tidak akan memaksakan cara ini, tetapi serahkan paksi pada kami. Baiklah, Ki Panengah mengangguk-angguk. Kami akan menerima 5 orang tamu yang akan melakukan penjajakan di perguruan kami. Bagus, tetapi dengan taruhan. Masih ada tetapinya. Ya, jika kalian kalah, kalian akan menyerahkan paksi kepada kami. Jika kami yang menang, kami tidak akan mengambil paksi. Serahkan Semburwangi kepada kami, itu tidak termasuk dalam perjanjian. Akhirnya Ki Panengah pun mengangguk-angguk katanya. Baiklah, kami tidak menuntut apa-apa. Kami setuju dengan menurunkan 5 orang terbaik dari padepokan ini. Tentu termasuk guru dan para pembantunya. Orang itu mengangguk-angguk katanya. Ya, siapapun boleh turun ke arena. Tidak terbatas pada murid-muridnya saja. Baiklah, kami akan menunggu kedatangan kalian. Beri kesempatan Paksi minta diri kepada kedua orang tuanya, atau biarkan ia melarikan diri, tetapi kemanapun ia lari, kami akan dapat menangkapnya. Tidak, Paksi tidak akan lari. Paksi tidak akan minta diri kepada orang tuanya. Tapi Paksi akan menjadi seorang dari 5 orang yang akan turun ke permainan itu. Baik, aku akan pulang pada kesempatan lain. Kami akan datang dengan kawan-kawan kami yang akan turun di gelanggang untuk menghancurkan kesombongan orang-orang dari perguruan ini. Silahkan Ki Surakondo, kami akan menunggu. Demikianlah, maka Ki Surakondo pun meninggalkan padepokan yang masih sedang dikerjakan itu. Ia sempat melihat para prajurit yang sedang sibuk bekerja. Ki Surakondo pun menyadari bahwa kekuatan padepokannya tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kekuatan yang ada di padepokan itu. Para pekerja yang terdiri dari prajurit itu tentu tidak akan berdiam diri. Jika padepokan itu diserang, seperti yang pernah terjadi, pasukan Haryo Wisoko yang kuat pun tidak mampu memecahkan perlawanan para prajurit. Para cantrik dan para pimpinan padepokan itu, apalagi padepokan.
Tetapi justru karena tantangannya diterima, maka padepokannya akan dapat mempermalukan padepokan yang nampaknya didukung sepenuhnya oleh kalangan Istana Padang. Jika padepokan kami dapat mengungguli padepokan Ki Panengah, maka perhatian para pemimpin Padang akan berpaling kepada kami, berkata Ki Surakondo kepada dirinya sendiri. Sementara itu Ki Panengah dan Ki Waskita telah memberitahukan tantangan itu kepada Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya serta taruhannya. Mendengar tantangan itu, Pangeran Benowo justru tertawa, katanya, "Nah, keinginanku akan dapat terpenuhi. Kita akan berhubungan dengan orang yang tidak mau menghiraukan paugeran dan tatanan kehidupan orang banyak. Ki Hadjar Wisesa Tunggal adalah orang yang hanya mau menuruti kemauannya sendiri." "Apa keinginanmu, Adimas?" bertanya Raden Sutawijaya. "Berbuat serupa," jawab Pangeran Benowo, "tetapi hanya terhadap Ki Hadjar Wisesa Tunggal. Orang itu tentu sangat berbahaya. Pangeran orang yang disebut Mahaguru oleh para pengikutnya. Tentu orang yang berilmu sangat tinggi," sahut Ki Panengah. "Bukankah menyenangkan sekali?" desis Pangeran Benowo. "Sebaiknya pangeran mencari permainan yang lain saja," minta Ki Panengah. Pangeran Benowo mengerutkan dirinya, namun Raden Sutawijaya pun berkata, "Kita masih belum tahu kapan mereka datang. Kita pun masih belum yakin bahwa mereka bersungguh-sungguh atau sekedar mencoba menggertak kita." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, "Aku berharap bahwa mereka benar-benar datang. Aku ingin tahu wajah orang yang menyebut dirinya Hadjar Wisesa Tunggal itu." Ki Waskita pun berkata, "Sebaiknya kita tidak usah terlalu memikirkan mereka. Bukannya kita menjadi lengah, tapi kita tidak akan menjadi sangat terikat dengan tantangan utusan Ki Hadjar Wisesa Tunggal itu." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun bagaimanapun juga, orang-orang dari perguruan Ki Panengah harus mempersiapkan diri. Jika benar mereka datang berlima, maka yang harus bersiap-siap menghadapi mereka adalah Ki Panengah sendiri, Ki Waskita, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya, dan Paksi. Namun untuk menurunkan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, Ki Panengah harus mendapat izin dari Ki Gede Pemanahan. Karena itu maka di hari berikutnya Ki Panengah dan Raden Sutawijaya telah pergi ke Padang untuk menghadap Ki Gede Pemanahan. Mendengar tantangan dari Ki Hadjar Wisesa Tunggal lewat Ki Surakondo, Ki Gede Pemanahan tertawa, katanya, "Ada baiknya untuk menguji kemampuan murid-murid dari perguruan Ki Panengah. Sebenarnya kami tidak perlu menguji lagi, Ki Gede. Kami sudah meyakini kemampuannya, tetapi kami tidak berani melakukannya tanpa izin Ki Gede. Apalagi Pangeran Benowo, tetapi agaknya Pangeran Benowo sulit untuk dicegah. Selain kami memang tidak mempunyai orang lain yang memiliki kemampuan setinggi Pangeran Benowo, karena perguruan kami masih sangat muda. Memang sulit untuk mencegah Pangeran Benowo. Jika ia sudah menyatakan satu keinginan, aku akan menghadap Sultan. Jika Sultan berkeberatan, aku akan memberitahukan kepada Ki Panengah. Kami menunggu, Ki Gede. Jika besok aku tidak datang atau tidak ada utusanku menemui Ki Panengah, berarti tidak ada keberatan apa-apa. Baik, Ki Gede, mudah-mudahan tidak ada kesulitan apa-apa. Usahakan agar Pangeran Benowo tidak ingin langsung bertemu dengan Ki Hadjar Wisesa Tunggal." "Ya, Ki Gede." Ki Hadjar pun tentu akan mempunyai perhitungan yang lebih baik setelah Paksi mampu mengalahkan salah seorang kepercayaannya yang bernama Semburwangi itu. "Ya, Ki Gede." "Baiklah, aku pun minta Sutawijaya berhati-hati. Jangan merendahkan orang lain. Mungkin di padepokan itu tidak terdapat orang berilmu sangat tinggi, tetapi Ki Hadjar Wisesa Tunggal akan dapat minta bantuan kepada sahabat-sahabatnya." "Baik, Ayah, aku akan berhati-hati. Aku pun akan berusaha agar Adimas Pangeran Benowo tidak menganggap kehadiran Ki Hadjar Wisesa Tunggal itu sebagai satu permainan, tetapi ia harus bersungguh-sungguh."
Usahakan agar Pangeran Benowo tidak langsung berhadapan dengan Ki Hajar sendiri. Jika Ki Hajar itu langsung terjun di arena, baik ayah, aku akan mencoba mengekangnya. Setelah mendapat beberapa pesan dari Ki Gede, maka Ki Panengah dan Raden Sutawijaya pun minta diri. Nanti aku akan menghadap Kanjeng Sultan, berkata Ki Gede kemudian. Peninggal Ki Panengah dan Raden Sutawijaya, maka Ki Gede Pemanahan pun telah berbenah diri untuk menghadap Kanjeng Sultan Padang untuk menyampaikan sikap Pangeran Benowo yang ingin ikut turun menghadapi tantangan Ki Hajar Wiseso. Namun ketika Ki Gede sampai di istana, maka seorang pelayan dalam memberitahukan agar Ki Gede menunggu sebentar. Ada apa? Bertanya Ki Gede agak heran. Jika tidak ada keperluan yang sangat penting atau jika Sultan tidak sedang mandi. Jarang sekali Ki Gede harus menunggu. Jika ia akan menghadap Sultan pada saat apapun juga, bahkan di malam hari. Kanjeng Sultan baru menerima tamu. Siapa? Seorang perempuan. Perempuan? Jantung Ki Gede menjadi berdebar-debar. Tentu ada yang tidak sewajarnya telah terjadi. Namun beberapa saat kemudian seorang pelayan dalam telah datang mengemban perintah Kanjeng Sultan bahwa Ki Gede dipersilahkan untuk masuk ke ruang samping. Ki Gede pun segera masuk ke ruang samping. Demikian ia melangkah pintu. Maka ia pun terkejut, yang sudah menghadap Sultan adalah Sekarsari, istri Haryo Wisoko. Terlambat, berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. Benarnya lah sebelum Ki Gede Pemanahan mengatakan sesuatu, Kanjeng Sultan lah yang berkata lebih dahulu. Kakang Pemanahan, Sekarsari hanya mohon izin untuk dapat bertemu dengan suaminya. Apakah Kanjeng Sultan mengizinkannya? Bukankah wajar jika seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang dipenjara, tapi dengan janji bahwa setiap kali Sekarsari akan mengunjungi suaminya, ia harus minta izin? Apakah ada orang lain yang dapat memberinya izin selain Kanjeng Sultan? Tidak, Kanjeng Sultan menggeleng. Haryo Wisoko adalah seorang tahanan yang sangat berbahaya. Ia sudah berusaha untuk melakukan pemberontakan. Bahkan ingin membunuh putraku, Pangeran Benowo. Karena itu, hanya akulah yang dapat memberinya izin untuk menengok suaminya. Hamba mengucapkan beribu terima kasih, Sinuwun, desis Sekarsari sambil tersenyum. Ki Gede Pemanahan menarik napas dalam-dalam, katanya dalam hati. Tentu senyumlah itulah yang membuat Kanjeng Sultan memberinya izin untuk menengok suaminya. Tapi setiap orang pun akan mengerti bahwa tentu tidak hanya tersangkut pada senyuman itu saja. Ki Gede Pemanahan pun kemudian bertanya, apakah Kanjeng Sultan memberikan batasan kapan saja Haryo Wisoko dapat dijenguk oleh istrinya? Kapan saja Sekarsari menginginkan, tapi sekali lagi Sekarsari harus mendapat izin langsung dari aku sendiri. Hamba Kanjeng Sultan, desis Ki Gede Pemanahan. Sementara itu Kanjeng Sultan pun kemudian berkata kepada Sekarsari, kau boleh pulang Sekarsari, datanglah kapan saja kau perlukan, tetapi kau tidak dapat langsung mengunjungi suamimu. Hamba Kanjeng Sultan, hamba tentu akan menghadap Kanjeng Sultan lebih dahulu. Karena hamba tahu bahwa hanya Kanjeng Sultanlah yang mempunyai kekuasaan untuk mengizinkan hamba menengok Kakang Mas Haryo Wisoko. Meskipun sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban seorang istri, karena sebenarnya lah hamba tidak lagi merasa terikat kepadanya sejak hamba tahu bahwa Kakang Mas Haryo Wisoko telah berani melawan Kanjeng Sultan. Syukurlah jika kau dapat menilai sikap suamimu yang salah itu. Kau memang seorang istri yang baik, tetapi sayang bahwa kau jatuh ke tangan seorang laki-laki yang jahat. Hamba memang menyesal, Kanjeng Sultan, tetapi segala sesuatunya sudah terlanjur. Baiklah, pulanglah. Hamba mohon diri, Kanjeng Sultan. Hamba mohon diri, Ki Gede. Ki Gede tidak beringsut dari tempatnya, meskipun Kanjeng Sultan sendiri bangkit berdiri. Ketika Sekarsari berjalan sambil berjongkok meninggalkan ruangan itu, setelah menyembah ketika Sekarsari sampai di pintu,
Ia sekali lagi menyembah sambil tersenyum. Baru kemudian Sekarsari bangkit berdiri meninggalkan pintu, sementara Kanjeng Sultan berdiri termangu-mangu. Baru sejenak kemudian Kanjeng Sultan teringat bahwa Ki Gedhe Pemanan sedang menghadap. Sambil berpaling kepada Ki Gedhe, Kanjeng Sultan pun berkata, "Sayang sekali seorang perempuan secantik itu menjadi istri Haryo Wisoko yang jahat. Bukankah begitu, Kakang Pemanahan?" "Hamba Kanjeng Sultan," sahut Ki Gedhe Pemanahan. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah ada sesuatu yang penting akan kau sampaikan, Kakang?" "Hamba Kanjeng Sultan." "Tentang apa?" Ki Gedhe Pemanahan pun mencoba menjelaskan apa yang telah disampaikan kepadanya oleh Ki Panengah, tetapi nampaknya Kanjeng Sultan tidak begitu memperhatikannya. Setiap kali Kanjeng Sultan Hadiwijoyo itu merenung dan menerawang ke dalam angan-angannya. "Ampun Kanjeng Sultan," berkata Ki Gedhe Pemanahan kemudian, "hamba ingin mohon titah Kanjeng Sultan tentang putra Kanjeng Sultan, Pangeran Benowo, yang berada di padepokan itu. Apakah Kanjeng Sultan mengizinkan jika Pangeran Benowo ingin turun ke gelanggang untuk ikut serta bertanding melawan orang-orang dari padepokan Ki?" Tetapi jawaban Kanjeng Sultan Hadiwijoyo agak mengecewakan Ki Gedhe. Katanya, "Terserah kau saja, Kakang. Kau tentu cukup bijaksana untuk menilai apakah Benowo pantas turun ke gelanggang atau tidak. Hamba mohon pertimbangan paduka. Terserah saja kepada Kakang." Ki Gedhe Pemanahan pun tahu bahwa apa yang sedang bergejolak di dada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Karena itu tidak ada gunanya jika ia berusaha mendesak agar Kanjeng Sultan itu sedikit bersungguh-sungguh menghadapi persoalan yang dibawanya. Karena itu maka Gedhe pun segera minta diri meninggalkan Kanjeng Sultan yang kemudian lebih banyak merenung itu. Tentu Sekarsari yang telah menyebabkan Kanjeng Sultan tenggelam dalam dunia angan-angannya, berkata Ki Gedhe Pemanahan dalam hatinya. "Perempuan itu selicin suaminya, tetapi aku terlambat mencegahnya. Siapa yang telah membawanya menghadap Kanjeng Sultan?" Tetapi titah Sultan sudah terlanjur dijatuhkan. Sekarsari dapat mengunjungi suaminya di dalam bilik tahanannya, asal mendapat izin langsung dari Kanjeng Sultan sendiri. Tidak ada yang dapat merubah keputusan itu kecuali Kanjeng Sultan sendiri, berkata Ki Gedhe pada dirinya sendiri. Sebenarnya lah keputusan itu diambil ketika hati Kanjeng Sultan sedang kabur. Melihat kecantikan Sekarsari, sebelumnya Kanjeng Sultan memang pernah melihat dan bertemu dengan perempuan itu, tapi Sekarsari tidak menunjukkan sikap seperti yang baru saja dilakukan. Ia pun tidak tersenyum-senyum selain menundukkan kepalanya dan bahkan agak lebih banyak berusaha menyembunyikan wajahnya. Tapi dalam satu kepentingan yang khusus, Sekarsari sengaja menengadahkan wajahnya yang cantik, meredupkan matanya, dan menghiasi bibirnya yang kemerah-merahan dengan senyum yang sangat manis. Ki Gedhe Pemanahan memang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Ki Gedhe Pemanahan bukannya tidak berusaha. Sama sekali ia telah mendatangi para petugas yang menjaga bilik tahanan Haryo Wisoko dan memperingatkan agar mereka berhati-hati. Akan ada perintah bahwa istri Haryo Wisoko diperkenankan menemui suaminya langsung dari Kanjeng Sultan, berkata Ki Gedhe Pemanahan. "Karena itu berhati-hatilah." "Baik Ki Gedhe," jawab pemimpin prajurit yang bertugas jaga. "Sampaikan peringatan ini kepada prajurit yang bertugas kemudian." "Baik Ki Gedhe," jawab pemimpin prajurit itu. Di hari berikutnya, Ki Gedhe justru telah memerlukan pergi ke hutan gabung dengan beberapa orang pengawal. Kedatangannya agak mengejutkan Ki Panengah. Agaknya Kanjeng Sultan berkeberatan jika Pangeran Benowo turun ke gelanggang. Jika demikian, maka Ki Panengah akan mengalami kesulitan untuk mencegahnya. "Biarlah Ki Gedhe berbicara langsung dengan Pangeran Benowo," berkata Ki Panengah dalam hati. Tetapi ternyata Ki Gedhe tidak membawa perintah untuk membatalkan keinginan Pangeran Benowo
ikut bertanding melawan orang-orang dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Hadjar Wisesa Tunggal. Tapi khusus kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, Ki Gedhe Pemanahan telah menceritakan keputusan Kanjeng Sultan tentang izin yang diberikan kepada Sekarsari untuk menengok suaminya. Haryo Wisoko akan menjadi semakin keras kepala, berkata Ki Gedhe. Jika demikian biar saja Haryo Wisoko berada dalam tahanan seumur hidupnya jika ia masih tetap dalam pendiriannya. Tetapi permintaan istrinya akan merambat dari sedikit ke sedikit lagi. Dan selanjutnya jika Kanjeng Sultan sudah hanyut dan larut dalam kehangatan sikap Sekarsari yang nampaknya akan mengorbankan apa saja bagi suaminya, maka segala permintaan Sekarsari tentu akan dipenuhinya. Tapi tentu tidak dengan kebebasan Haryo Wisoko. Ki Gedhe menarik napas dalam-dalam, katanya, mudah-mudahan Kanjeng Sultan masih ingat bahwa Haryo Wisoko itu seorang yang sangat berbahaya. Tetapi Haryo Wisoko itu akan berbahaya bagi Kanjeng Sultan sendiri. Ki Gedhe mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, tapi Kanjeng Sultan sudah mulai tidak menghiraukan putranya. Ketika aku memberitahukan niat Pangeran Benowo untuk turun ke Medan, Kanjeng Sultan menyerahkan keputusannya kepadaku. Seakan-akan Kanjeng Sultan tidak sempat memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas putranya itu. Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Waskita lah yang bertanya, menurut pendapat Ki Gedhe, aku akan minta Pangeran Benowo berhati-hati. Aku akan menyarankan kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, jika ingin menurunkan 5 orang di gelanggang, maka kelima orang itu tidak dibatasi dengan lawan masing-masing. Yang terjadi adalah 5 orang melawan 5 orang itu saja. Aku mengerti, Ki Gedhe.